Halo guys, kembali lagi bersama aku. Nah, video kali ini aku akan membahas tentang video aku mendaki Gunung Sibayak sendirian, yang mana video itu viral di TikTok sampai tembus 1 juta penonton di akun TikTok aku yang satu lagi. Dan pada malam hari ini aku ulang repost lagi videonya di TikTok aku yang baru karena akun lama aku di-banned. Dan itu videonya viral lagi. Nah, di sini aku akan mengklarifikasi dan menceritakan semua kejadian yang aku alami pada saat itu karena bener-bener itu serem sekali ceritanya. Langsung aja kita ke videonya. Nah, di sini banyak sekali mempertanyakan apakah aku benar-benar sendirian, apa yang terjadi pada saat itu dan bagaimana kejelasannya. Nah, langsung aja aku ceritakan. Jadi pada saat itu sebenarnya aku nggak niat mendaki sendirian, tapi aku sangat semangat. Pada saat itu aku sedang ada masalah asmara, jadinya aku pengen sekali ke tempat yang sepi. Dan pada saat itu aku sedang berlibur ke Sumatera Utara, aku sedang berlibur ke Medan. Nah, pada saat itu saudara aku, sepupu aku ngajak aku ke Brastagi. Di sana kita berjalan-jalan. Dan siangnya karena waktu masih menggantung, kita nggak mau pulang ke rumah karena aku juga nggak pengen langsung pulang. Aku masih sedih sekali karena masalah asmara aku pada saat itu. Saudara aku yang udah sering mendaki ke Gunung Sibaya, dia mengajak aku ke Gunung Sibaya. Awalnya kami bertiga, dan dengan semangat aku senang sekali diajak ke Gunung Sibaya karena dia bercerita dia sering ke Gunung Sibaya hanya berdua sama temennya, dan kadang dia juga sendirian sama temennya. Jadi aku menganggap itu kayak berarti aman. Aku senang sekali karena itu menurut aku aman. Dan sampailah kami di pos keamanan di kaki Gunung Sibaya. Jadi pada saat di pos keamanan itu cuaca sudah mendung. Padahal pertama kami berangkat cuaca sangat cerah, tapi tiba-tiba di kaki Gunung Sibaya itu cuaca mendung, sangat mendung. Tapi aku mikir di situ ya mungkin keadaan gunung ya, kadang di gunung kan emang dingin, jadi aku ya mungkin wajar aja gitu. Nah, pas di kaki gunung teman aku nggak mau ikut, yang satunya, kami ada bertiga, satunya nggak mau ikut karena dia takut nanti tiba-tiba hujan di atas. Nah, karena jalannya ini bagus, yang pernah ke Gunung Sibaya pasti tahu jalannya. Jalan mau naiknya itu semen, kayak jalan udah semen, malahan ada kendaraan yang udah bisa naik ke atas. Penjaganya bilang, jadi penjaganya ini gak masalahin mau yang naik itu berapa orang, karena ya memang asalkan kita menjaga keamanan dalam mendaki, seperti itu. Jadi pada saat itu kami mendaki berdua, kami benar-benar gak bawa perlengkapan apa-apa karena pada saat itu kami baru jalan-jalan dari Gundaling, jadi kami hanya menggunakan jaket yang kami pakai dan sepatu seadanya gitu. Dan mendakilah kami, dan sebelum mendaki itu aku masih sempat melihat-lihat daftar nama pendaki yang hilang, daftar pendaki yang udah hilang atau mohon maaf meninggal. Aku sempat bertanya sama teman saudara aku. Nah, tapi kami tetap naik aja. Tapi setelah hampir udah berapa langkah, udah agak jauh sedikit ke atas, hampir menaik, tiba-tiba gerimis halus gitu. Jadi saudara aku bilang, aku nggak berani naik. Sebenarnya nggak, dia bilang gini, dia udah sering mendaki ke Sibaya, dia bilang sebenarnya nggak apa-apa sih, kamu mau, katanya. Soalnya biasanya di Gunung Sibaya ini ramai yang mendaki. Jadi dia bilang nggak apa-apa, nanti di perjalanannya juga ramai. Terus aku bilang gini, ya kan aku sekali-sekali pergi ke sini. Terus aku bilang, aku juga nggak pernah mendaki, aku bilang gitu. Aku pengen dong mendaki kan, aku udah semangat karena di situ aku pengen banget ke tempat yang sepi, yang aku bisa luapin isi hati aku gitu. Sampailah kita hampir pertengah perjalanan, gerimisnya nggak berhenti. Akhirnya dia suruh aku lanjutin perjalanan, dan aku dengan tekad aku sendiri, aku percaya diri aja gitu, aku tetap lanjutin perjalanan aku. Nah, terus karena dia bilang nanti ikutin aja arahnya, terus nanti kamu bakalan jumpa warung, nah nanti kamu tanya lagi arahnya kemana. Ya memang benar-benar aku jumpa warung, dan di situ ya arahnya memang kayak lurus aja gitu, nggak ada belok-beloknya. Paling kalau belok itu setelah jumpa warung agak belok dikit gitu aja. Nah, karena hujannya, gerimisnya semakin deras,
Tapi aku mikir ya mungkin gak apa-apa karena aku di situ ngerasa jalannya hanya semen gitu aja. Tiba di tengah perjalanan, jalannya itu udah gak semen lagi. Jadi di tengah perjalanan itu, jalannya itu mulai tanah liat dan mulai masuk pepohonan-pepohonan yang menutupi atas kepala gitu. Jadi kayak kita masuk ke bawah gitu. Jadi tanah liat. Aku sempat ketemu 2 bule. Aku nggak tahu mereka, pokoknya bule. 2 bule itu lewat turun dan aku lewat aja. Setelah itu aku tergelincir tanah liat. Tapi di situ lucunya aku tergelincir, aku kayak ketawa. Bego, bisa-bisanya jatuh. Aku nggak ada mikir takut gitu. Tapi lama-lama aku kayak ganjel, hujannya makin deras. Nah, kalian bisa lihat ini hampir sampai di puncak. Aku masih senang di situ karena di situ pohon-pohonan masih nampak dan kayak fresh banget gitu. Nah, di situ aku ngeliat juga tenda, ada beberapa tenda juga, tapi kayak gak ada orang. Ya aku ngerasa kayak hari itu tuh kayak nggak seperti yang bilang saudaraku, kalau dia bilang bakalan rame banget. Aku ngeliat kayak nggak tahu ya kalau pendaki lain itu lewat jalur yang lain, soalnya kan jalur di Sibaya nggak cuma satu. Nah terus udah sampai di situ, aku udah lihat puncaknya, aku udah seneng banget. Dan akhirnya udah mau di puncak itu jalannya bebatuan, jadi kayak bebatuan di pinggir gunungnya yang tinggal naik ke puncak gitu. Jadi kayak harus pelan-pelan gitu naiknya, nih kayak gini batu-batuan gitu. Jadi aku naik, tiba-tiba di situ hujannya deras banget. Aku kayak ya ampun kok bisa deras sih, padahal puncaknya ini udah kayak berapa langkah lagi di aku kayak pengen turun tapi kayak nanggung gitu. Ya udah aku lanjutin aja, aku berpikir ya ampun dikit lagi, aku kayak pengen banget gitu sampai di puncaknya. Yes, aku senang sekali. Aku sempat teriak juga di situ. Aku sempat kayak apresiasiin diri aku sendiri karena kayak ya ampun nggak pernahnya aku kayak gini, aku bilang. Tapi jujur aku nggak bohong, tiba di puncaknya itu emang bener-bener nggak ada orang sama sekali. Beda banget seperti yang diceritain saudara aku, katanya biasanya rame gitu ya. Terus nggak tahu juga, mungkin karena itu, aku nggak tahu juga karena itu hari apa atau kenapa. Nah terus juga udah itu aku udah berusaha mau turun karena cuaca di atas itu udah deras banget. Aku udah menggigil karena aku nggak bawa perlengkapan sama sekali kan. Dan aku itu tiba-tiba udah menggigil banget, aku nggak ngeliat apa-apa karena bener-bener di atas itu ketutup kabut, bener-bener ketutup kabut. Dan setelah itu aku berusaha turun tapi aku tergelincir. Sebenarnya mungkin salah di aku karena aku udah agak panik gitu, aku tergelincir. Aku berusaha nenangin diri aku berusaha cari orang lain di situ. Memang benar-benar gak ada, mungkin ada tapi karena hujan mereka berteduh atau berlindung di pohon-pohonan gitu ya, atau membuat tenda di bawah pohonan gitu. Tapi aku nggak nemuin siapa-siapa dan aku berusaha turun lagi, ya tergelincir. Dan aku berusaha turun lagi dan aku kayak kuat, sebentar-sebentar aku berhenti, aku menggigil, bener-bener menggigil. Aku kalau ingat itu aku kayak ya ampun bisa nggak sih aku sampai ke kaki gunung lagi, aku udah nggak kuat gitu. Terakhir aku bener-bener udah turun dan aku mampir lagi di warung yang aku jumpai sebelumnya mau naik. Aku mampir lagi, aku masih sempat minum teh di situ. Aku menggigil banget, aku masih sempat ngobrol sama orangnya dan orangnya juga bilang di situ memang sering banyak yang mendaki gitu juga. Terus aku lanjutin turun lagi. Sebenarnya aku pertama naiknya itu nggak takut, tapi setelah karena hujan lebat banget dan aku menggigil di situ, aku takutnya tuh ngerasa takut apa aku bisa sampai ke bawah. Aku cuma mikir gitu karena aku teringat daftar nama tamu yang hilang. Aku teringat itu aja. Seketika aku teringat orang tua aku di rumah, aku teringat semuanya. Ya aku sambil berdoa aja gitu. Aku jumpa pendaki yang mau naik dan mereka sempat nanyain aku, tapi aku bilang nggak apa-apa. Ya udah aku lanjutin turun lagi. Dan ketika itu aku terdengar suara saudara aku kayak manggilin gitu. Aku dengar, aku kejar dia. Pas aku kejar, ya aku tergelincir kan. Ada tanah liat juga di situ. Ada jalannya semen, ada jalan yang tanah liat. Aku tergelincir, aku dengar suara ketawa. Aku takut, aku shock. Ternyata aku diprank sama saudara aku. Ternyata dia di situ ketawa lihat aku terjatuh dan dia nggak nolongin aku. Tapi setelah itu aku nangis bukan karena aku gimana, aku nangis karena dia terkejutin aku. Terus dia tolong aku
Di situ ternyata dia udah lama nungguin aku di situ karena dia bilang dia nggak berani naik ke atas. Ternyata dia menggigil juga. Terus karena kami sama-sama menggigil, di situ kami berusaha turun ke bawah dan tibalah kami di pos keamanan. Di situ benar-benar kayak udah lemas banget, semuanya udah basah, baju aku udah basah, kepala aku udah basah. Dan di situ penjaga posnya ngasih saudara aku minyak karo ya, yang biasanya tuh dia diolesin minyak karo gitu seluruh badannya. Dan aku di situ udah menggigil banget, udah nggak kuat, dan udah reda hujannya. Kami paksain pulang aja ke rumah. Kami paksain pulang itu sampai ke Medan. Teman aku demam panas, demam parah. Teman aku yang gak mau ikut yang pertama kalinya mendaki di saat yang tidak tepat. Kenapa kami mendaki dari saat hujan? Tapi sampai saat ini ya syukurnya kami masih keadaan sehat, kami nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang tanya kenapa mendaki sendirian, ya jawabannya karena aku waktu itu ada lagi masalah hati, masalah asmara. Dan pada saat itu ya sebenarnya penjaga posnya nggak masalahin gitu karena jalannya emang bagus, dan kalau kita bisa menjaga perkataan dan tingkah laku kita itu nggak apa-apa. Tapi ya memang salah di aku karena memang nggak lengkap peralatannya. Tapi kalau kalian yang udah pernah ke Sibaya pasti paham sih. Terima kasih udah tonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih udah nonton. Bye bye.